Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Jadi ini mungkin malam pertama kalinya teman-teman lihat saya pakai baju ada gambarnya, gitu ya. Biasanya kaos saya selalu polos dan hari ini saya pakai kaos yang ada gambarnya. By the way, saya nggak pernah beli kaos yang ada gambarnya, teman-teman. Jadi ini kaos dikasih, gitu ya, dikasih sama Mbak Lisna. Ini Glow Getters, ya. Jadi Glow Getters itu salah satu bisnisnya Mbak Lisna, gitu ya. Dan saya dikasih kaosnya. Jadi ya begitulah ceritanya. Jadi kalau saya punya kaos yang ada gambarnya mostly dikasih. Saya nggak punya kaos yang bergambar. Jadi ini mungkin pertama kalinya teman-teman lihat saya pakai kaos yang ada gambarnya. Biasanya kaosnya polos semua. Saya akan nge-share link ke sini ke teman-teman yang di grup gitu ya. Jadi direct link. Jadi hari ini saya baru selesai latihan. Alright, saya akan ngecek chat dulu yang ada badaknya bagus mas, yang ada badaknya betul. Yang ada badaknya bagus. Oke, kaosnya malah bolong mas. Keren kaosnya. Abis ini bakalan terus pakai kaos yang bergambar-gambar duren mas. Ini namanya Glow Getters gitu ya. Alright. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dunia perchartingan gitu ya, ke dunia perchartingan. Seperti biasa saya akan buka chart dulu sebentar, terus saya akan buka trading view di sini. Saya belum share screen, saya akan share. Bunyinya begitu ternyata ya. Saya akan matiin speakernya dulu. Oke. Saya akan share screen, boom and boom. Kita lihat dulu Euro GBP kita, apa kabar? Oke, Ctrl P. Euro GBP kita SL atau TP? Euro GBP hit final target, teman-teman. Hit final target. Good luck bagi teman-teman yang ikutin. So far setup kita dari yang 3 yang kita ambil semuanya hit final target gitu ya. Oke, Euro GBP kita hit final target hijau gitu ya. Yang lain belum kepanggil. Kemarin kalau kita recap, teman-teman, USD/JPY kita lihat, USD/JPY juga harusnya hit final target ya. USDN juga hit final target kalau kemarin teman-teman hold. Jadi salah satu hal yang pengen kita share ke teman-teman adalah keyakinan dasar sama beberapa teman-teman yang lain. Kalau TP-nya sejauh itu nyampe nggak sih mas? Gitu ya. Kalau TP-nya sejauh itu nyampe nggak kira-kira? Nah teman-teman sekarang lihat bahwasannya TP jauh pun bisa nyampe gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih harga bisa nyampe ke rival UFO kita. Jadi TP jauh itu bisa nyampe, TP dekat juga bisa nggak nyampe. Jadi yang pertama teman-teman USD-Yen nih final target, kita lihat Euro GBP juga hit final target, teman-teman lihat kita hit final target di sini. Dan climate-nya sekarang sudah 6 dari 5, berarti sekarang udah expired tapi sudah hit final target. Kalau teman-teman kemarin aliran trading stop, teman-teman bisa lihat kemarin kita pindahin SL-nya ke sini, begitu dia bentuk UFO baru kita bisa pindahin SL-nya ke sini dan seterusnya ke area baru yang terbentuk. Dan satu hal yang kita langgar kemarin GBP USD, teman-teman, GBP USD kemarin kita melanggar climate dan SL, ya. Jadi melanggar climate dan SL. Jadi teman-teman sudah tahu sekarang pentingnya follow rule. Gitu. Jadi kalau kita kemarin cuma ngambil yang sesuai dengan rule, kita nggak akan ada SL di GU. Jadi kita dua-duanya hit chase target dan final target. Kebetulan teman-teman, kebetulan setupnya yang kita ambil dua-duanya TP maksimal. Ya. Tapi ada hari di mana setup yang sama persis gitu ya, yang sama persis seperti yang kita ambil, dia hit SL gitu ya. Ada hari di mana dia hit SL. Alright. Yang paling penting bukan sebentar saya akan balas dulu, saya lagi ngimpor durian. Saya akan balas dulu Kang duriannya. Sebentar. Oke.
Penting banget ya bales duren. Oke, teman-teman. So far, saya akan ngecek teman-teman ada pertanyaan nggak teman-teman seputar setupnya. Jadi yang paling penting bukan TP atau SL-nya ya, teman-teman ingat goals kita sebagai trader adalah mengikuti rules trading gitu ya. Kita tugasnya adalah ngikutin aturan. TP atau SL itu hanya akibat dari kita disiplin sama trading rule kita. Kalau teman-teman disiplin sama trading rule kita, ya hasilnya teman-teman akan survive. Kita udah tahu kok outcome-nya. Kemarin kita udah bahas kemarin outcome-nya cuma 4 kok. Outcome-nya cuma 4. Apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman lakukan, kalau teman-teman ngikutin rule yang kita share di Survival to Mastery ini. Bentar, kita lihat di sini. Udah saya save kok. Nih, teman-teman, possible outcome-nya cuma 4 gitu ya. Kita kemarin sudah berhasil punya contoh yang ini, jadi kita belum punya contoh yang BEP nih. Kita belum punya contoh yang BEP. Kita udah punya contoh yang langsung sentuh SL, kita udah punya contoh yang maksimal profit which is 2. Kita udah punya contoh yang sentuh target dan kuat dengan titah. Jadi, apapun yang teman-teman lakukan gitu ya, apapun yang teman-teman lakukan, outcome-nya cuma ini kok. Either dia langsung hit SL, which is teman-teman loss dengan risk pribadi, risk yang sudah kita tentukan di awal, risk yang kita risk yang kita nyaman, risk yang kita memang rela bayar harganya untuk melihat outcome dari setup ini, gitu ya. Kalau ya sentuh safety target kemudian balik hit SL, BEP, which is bisa terjadi. Sentuh stop target keluar di tengah-tengah dalam kondisi profit karena perubahan climate kita udah lakukan di USD Yen, teman-teman profit dikit. Sentuh final target maksimal profit juga sudah terjadi di selama kelas live ini. Jadi apapun yang teman-teman lakukan selama teman-teman ngikutin rule dengan benar, hasilnya nggak akan jauh-jauh dari 4 ini. Ingat, trading itu outcome-nya cuman trading itu outcome trading itu cuman 1 gitu ya. Loss besar gitu ya. 2, loss kecil. BEP gitu ya. Untung kecil atau untung besar. Wis lah, apapun yang teman-teman lakukan, ini outcome-nya tetap akan ini, nggak akan ada outcome lain ya. Nah, tugas kita adalah kita jangan sampai ngalamin yang loss besar. Ini saya kasih merah. Selama loss besarnya tidak terjadi gitu ya, teman-teman. Selama teman-teman tidak loss besar gitu ya. Selama teman-teman tidak loss besar, teman-teman akan oke dengan 5 hasil lainnya. Either loss kecil, BEP, untung kecil atau untung besar. Itu aja. Kita akan ada hari di mana kita loss kecil, ada hari di mana kita break even point, ada hari di mana kita untung kecil, ada hari di mana untung besar. Selama teman-teman punya sebuah rule, aturan baku yang teman-teman punya odds, punya possibility, punya kemungkinan untuk profit lebih besar daripada kemungkinan teman-teman untuk salah di 1/1. Ingat, kita kan pakai safety target nih 1/1. Selama sistem trading teman-teman itu di atas 50% 1/1-nya, maka harusnya profit. Sampai di sini masuk akal nggak? Kalau teman-teman, apapun cara tradingnya, outcome-nya kan cuma 5 nih, loss besar, loss kecil, BEP, untung kecil, untung besar. Selama teman-teman bisa menghindari loss besar, dan teman-teman punya sistem trading yang baku, yang mechanical, di mana teman-teman punya win rate di 1/1, possibility teman-teman benar lebih besar daripada salah, artinya 51% aja, nggak usah sakti-sakti gitu ya. Dan teman-teman melakukan ini, teman-teman akan profit, teman-teman. Karena pilihannya loss kecil, BEP, untung kecil, untung besar. On the long run, teman-teman akan selamat, dan semakin teman-teman selamat, survive, teman-teman nggak MC, teman-teman nggak ditendang keluar dari permainan, teman-teman bertumbuh skillnya karena teman-teman catat datanya, journaling, which is kita akan bahas besok gitu ya. Sabtu Minggu kita akan bahas managing trade dan journaling, dan teman-teman lakukan itu terus-menerus, lama-lama teman-teman berubah dari survival to mastery. Nah, begitu teman-teman mastery, punya confidence, teman-teman akan jadi seorang trader yang profesional, trader yang mandiri, trader yang BCA, yang BNI, dan BRI, gitu ya. Oke. Mas Kampung Durian memanggil, gagal fokus. Iya. Oh, tadi nelpon ya? Tak chat dulu. Ini saya lagi penting nih soalnya. Saya lagi aman. Aku lagi ngajar, Mas. Alright. Kalau loss kecil tapi terus-menerus termasuk loss besar nggak itu, Mas? Enggak dong. Kalau loss kecil terus-menerus, ya tetap ada hari di mana kita loss, ada hari di mana kita profit. Ya teman-teman kan nyatet datanya, kan gunanya nyatet data itu kan. Kalau teman-teman periksa 1% gitu ya, untuk hilang 40% kan teman-teman butuh loss at least 40 kali minimal kan. Kalau teman-teman loss 40 kali, ya dibaca dong datanya. Apa yang bikin loss? Loss-nya kan berpola nanti. Loss-nya kan berpola.
Saya dulu pernah ngalamin minus sampai 40% di akun saya, teman-teman. Akun pertama saya yang saya deposit pakai uang saya sendiri, $250 tahun 2013, itu saya minus sampai 40%. Ya di awal kan kita kan profit dikit, di close, profit dikit, di close. Tapi selama teman-teman disiplin sama MM sama RR, harusnya survive. Ya teman-teman akan ada hari di mana teman-teman akunnya turun, balik arah BIP terus profit gitu ya. Loss dulu di awal tuh itu sangat wajar ya, very common ya, sangat wajar. Jadi teman-teman akan punya akun, itu teman-teman baru buka akun, trading ya, banyak orang ngalamin akunnya misalnya mungkin profit dikit terus turun karena baru latihan gitu, turun ya nggak apa-apa. Yang penting nggak MC, nanti pelan-pelan teman-teman mulai ngerti, mulai break BIP gitu dan mulai profit, dan teman-teman never look back gitu ya. Udah nggak inget ya. Begitu teman-teman udah break lagi ke BIP dan continue profit, teman-teman udah lupa terakhir kali loss-nya kapan gitu ya. BIP-nya di sini berarti. Jadi biasa ini. Nah, apalagi kalau teman-teman pakai RIX yang saya pakai gitu ya. Saya selalu pakai RIX 1% dari balance terakhir. Kalau teman-teman lihat, ingat saya selalu pakai RIX 1% gitu ya, 1% dari balance terakhir. Jadi ini semacam reward and punishment kan, kalau teman-teman nonton 1% dari balance terakhir. Jadi misalnya saya start dengan balance 10.000 gitu ya. Biar gampang gede ya. Misalnya RIX-nya 100. Gitu ya. Jadi kalau balance saya 10.000, RIX-nya 1% $100 gitu ya. Setiap kali loss saya akan minus 100, loss minus 100, loss minus 100, maka RIX saya selalu turun. Lama-lama RIX-nya bukan 100 jadi 90, jadi 80, jadi 70, jadi 60, jadi 50, jadi 40 gitu ya. Anggaplah dari 10.000 gitu ya. Akunnya down, lama-lama jadi 6.000 gitu ya. Jadi 6.000, maka RIX saya turun juga. Maka RIX saya turun jadi $60. Jadi RIX saya turun jadi $60. Nah, begitu RIX saya turun, otomatis susah untuk MC, teman-teman. Nah, kenapa ya? Karena kan dalam proses pertama kan saya proses belajar. Kalau proses belajar ya wajar, saya harus harus fine tune, saya harus tahu mana. Kan banyak hal yang teman-teman nggak tahu sekarang nih. Yang pertama teman-teman nggak tahu saya ini tipenya apa. Apakah saya orang yang agresif? Apakah saya orang konservatif? Ini teman-teman belum tahu. Apakah saya adalah seorang day trader? Apakah saya seorang swing trader? Apakah saya seorang position trader? Apakah saya seorang long term investor? Teman-teman juga masih belum tahu, belum menemukan. Nah, proses ini teman-teman perlu bayar nih untuk menemukan jati diri saya ini siapa. Saya ini orang yang day trader, swing trader atau apa? Apakah saya agresif atau saya konservatif? Teman-teman masih belum menemukan, masih bias di sini nih. Nah, dalam proses ini sebisa mungkin jangan sampai MC, gitu ya. Jangan sampai MC. Karena kan waktu demo kan teman-teman backtest pakai demo, ya oke lah. Oh, saya ternyata kalau di backtest hasilnya di 21 menit profit, wah terus pengen trading di 21 menit gitu ya. Dan akhirnya 21 menit ternyata nggak ke manage, terus ternyata psikologisnya kena, terus terganggu, terus mulai overtrade, terus mulai nggak berani entry, dan segala macamnya, maka ternyata teman-teman mengatakan, oke, ternyata saya cocoknya H4 gitu, ternyata saya cocoknya weekly 144, kan nggak tahu teman-teman. Nah, proses ini teman-teman perlu lakukan untuk menemukan saya ini siapa. Gitu. Oke. Saya seorang trader iklan binomo. Mas Immanuel, Mas, area dikatakan terlalu besar, itu gimana? Terlalu besar bisa dilihat dari daily ATR-nya, yes, bisa dilihat dari daily ATR-nya. Kalau saya sih dilihat dari move-nya aja sih, Kalau move-nya, misalnya dia move-nya segini ya, kan teman-teman lihat aja, kalau move-nya biasanya sekali move segini swing-nya ya. Kalau swing-nya segini gitu ya, rata-rata kan kita bisa lihat nih swing-nya. Oh, sekarang ini swing-nya segini nih. Berarti kalau swing-nya segini, teman-teman, area segini normal. Tapi kalau swing-nya segitu, areanya lebarnya dari sini ke sini gitu ya, kegedean gitu. Dikira-kira aja sih. Nggak ada aturan bakunya. Oke, sekarang kita akan charting, teman-teman. USD-Yen kita udah selesai ya. USD-Yen kemarin udah selesai, final target atau kita keluar dalam kondisi profit dikit kemarin di situ. Tutup cerita, kita close dulu. Sekarang kita ke apalagi Euro GBP, kita juga udah lihat teman-teman. Euro GBP, let me see. Sudah hit final target juga, tutup cerita gitu ya. Nah, ini teman-teman di sini di kehidupan nyata, teman-teman. Teman-teman belum tentu loh nahan sampai final target. Coba voting, siapa yang di kehidupan nyata Euro GBP ini beneran di hold sampai final target? Seperti akun saya yang ini.
Kan saya beneran nih entry nih Euro GBP, hit safety target, hit final target nih. Nah, safety targetnya $17, final targetnya $53, which is 17 tambah 53. Jadi kalau teman-teman lihat kalkulator gitu ya, 17 ditambah 53,93, 71,1. 17,17 kali 2, 34,34 gitu ya. 71,1 dibagi 34. Ya, 1/2. 1/2. Saya punya jatah 2 kali SL dan saya masih profit gitu ya. Saya profitnya $75 sekarang. $75 ini profit saya 2R. Saya udah profit 2R lebih gitu ya, 2R. Jadi 2 kali SL pun saya masih oke gitu ya di akun ini. Jadi saya bisa lebih foya-foya. Nanti kita akan review ini, setup-setup yang lain ini, USD dan segala macam ini nanti kita akan review. Coba sekarang saya tanya, di kehidupan nyata teman-teman, ada nggak yang beneran hold Euro GBP sampai TP3 dengan kondisi seperti ini nih? Entry, hit safety target, floating minus sampai merah, ambil SL gitu ya. Terus lari lagi, profit lagi, udah lewatin 1/1 yang kemarin, terus dia merah lagi. Sampai rally banyak, merah lagi. Profit banyak, hampir TP3, hampir TP, turun lagi, sampai akhirnya TP3. Siapa teman-teman yang beneran hold sampai TP di kehidupan nyata? Atau di close duluan? Paling mentok TP2, saya hold sampai TP Mas, mantap Mas Erik. Saya Mas Wilbert, mantap, saya hold Mas Real Account, mantap Mas Kiri. Saya bisa Mas. Saya Mas tahan sampai TP3 soalnya lihat kamen nggak ada revalue FO yang deket TP. Oke. Euro GBP aku maksimal TP3, saya bisa Mas, dasarnya males lihat chart, aliran set and forget, mantap. Nah, ini teman-teman, kalau seandainya ini teman-teman kan semuanya nahan sampai TP karena teman-teman adalah alumni, adalah orang yang trading di survival to mastery gitu ya. Kalau ini saya share di Facebook atau saya bikin YouTube lah, saya bikin live trading di YouTube gitu ya. Saya bilang saya entry di sini, TP di sini, SL di sini, final target di sini. Emang beneran di hold sampai TP? Orang-orang belum tentu gitu ya. Orang-orang belum tentu hold sampai TP. Orang-orang di luar sana belum tentu sampai TP. Jadi makanya psikologi itu penting banget karena kalau teknikalnya kita udah bahas kemarin, udah selesai teknikal, udah nggak ada pembahasan lain di teknikal. Pada akhirnya saya akan bilang sapi kuning aja nanti kan kalau teman-teman nanya apapun ke saya. Sebenarnya kan udah selesai. Sebenarnya tinggal rally base rally, drop base drop, EMA 9, climate common, segala macam, teman-teman disiplin sama safety target, managing trade jika diperlukan, kalau teman-teman aliran managing trade, dan selesai. Artinya, ya gitu-gitu aja, tapi di kehidupan nyata, nggak semua orang akan berani nahan sampai TP. Gitu ya. Kalaupun saya bikin live trading di YouTube, di Facebook, dimanapun orang tetap belum tentu ngikutin. Nah, makanya saya bilang, psikologinya penting banget untuk teman-teman ngerti ekspektasi trading dengan benar, ngerti ini. Makanya saya bahas ini berulang-ulang, saya bahas ekspektasi dengan benar berulang-ulang, supaya teman-teman nggak melulu teknikalnya gampang. Teknikalnya itu, saya nggak bilang gampang lah, simple dan bisa dipelajari. Oke? Tapi untuk bisa beneran hold sampai TP ini butuh mental, gitu ya, butuh mental. Dan aman, gitu ya. Sekarang kita akan charting lagi, teman-teman. Ini saya tutup cerita dulu. Saya akan charting lagi kita ke Euro USD gitu ya. Euro USD. Kita akan live trading seperti biasa. Saya akan masukkan EMA 9 di sini. Invite only script. No. Saya akan masukkan my script aja. My script MTFM. Oke. Saya akan munculkan yang daily aja. Daily. Oke. Euro USD step 1, teman-teman. Step 1 Euro USD. Step 1 Euro USD claimnya nggak confirm gitu ya. Claimnya nggak confirm di daily. Kalau claimnya nggak confirm kita nggak perlu lanjutkan. Usuma selain journaling Sabtu Minggu bahas RBD, DBD dan teman-temannya. Siap. Nanti RBD, DBD dan teman-temannya itu lebih banyak di alumni Mas. Tapi Sabtu Minggu besok kita akan bahas journaling dulu. Saya harus selesaikan kurikulumnya. Kalau nggak saya diomelin sama prediktif gitu ya. Betul Mas, ulang-ulang terus ya pesan psikologinya karena sangat penting. Saya SL 15 kali dan semalam juga biarin aja Mas. Yang penting outcome-nya jelas, loss kecil paling buruk yang saya terima. Mantap Mas Angga. Alright. Saya akan closing aja biar tidak mengganggu WA-nya. Ya, Euro USD ini kemarin kita nggak ada setup gitu ya. Nggak ada setup. Kemarin kalau teman-teman notice saya kemarin ada sell di sini di akun agresif saya gitu ya. Tapi saya sell-nya
Kemarin akun agresif sih ada di 21 menit, ada yang entry di situ nggak coba? 21. Dung. Ya, ini di 21 menit gitu ya. Di akun agresif kemarin kita ada entry di sini. Oke, di 21 menit. Cuman kemarin kalau 21 berarti di sini H4 ya, 240. Kemarin di H4 gitu ya, di 21 menit di sini. Limitnya confirm kemarin gitu ya. Di 21 kemarin saya ada entry sell di sini di Euro USD, ini saya entry beneran di sini. Saya akan matiin dulu ini auto UFO-nya. Kemarin entry-nya di sini. Tapi kemarin saya proximalnya agak naik gitu ya. Saya proximalnya ngambil ekor yang ini gitu ya. Jadi teman-teman saya lumayan pucuk gitu ya entry-nya. Ini saya kemarin ada entry di sini Euro USD. Tapi ini di akun kenakalan ya, ini teman-teman, akun yang mbahnya agresif, ini akun paling agresif yang pernah saya trading kan. Jadi ini kemana sudah 1/3 ya, udah clear posisi ya. Sudah clear 1/3. Euro USD, kita kembali ke 55. Di 55 juga kelihatan sebenarnya ini ada drop base drop ya, drop base drop. Kalau teman-teman charting di 55 dan saya aktifkan auto UFO-nya, teman-teman juga bisa lihat areanya di 55 juga kelihatan sebagai zone gitu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ini areanya. Tapi di overlapping saya nggak gabungkan karena akunnya agresif gitu ya. Kalau teman-teman aliran 55 juga bisa lihat areanya. Cuman kalau di 55 climate-nya nggak confirm gitu ya. Oke, Euro USD sekarang kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kita nggak punya sesuatu yang menarik lagi. Di 1D climate-nya nggak confirm. Kita akan lanjut ke GBP USD, teman-teman. Akan cek dulu dari teman-teman apa? Mas Fauzi Euro USD saya entry kemarin, Mas. Oke, Mas Fauzi entry di Euro USD. Oh, dia entry di time frame berapa? 5 menit. Oke. Di time frame 5 menit. Oke, 5 menit. Drop base drop ya. Gimana hasilnya, Mas Fauzi? Saya nggak tahu 5 menit drop base drop entry kemarin. Harus. Tadi di TF21 pakai EMA daily atau EMA H4, Mas? Di TF21 EMA-nya H4 harusnya, Mas. Kalau di TF21 EMA-nya H4 ya. Kalau TF21 Mas ganti EMA-nya ke H4. Tadi saya kayaknya mungkin belum ganti, nggak apa-apa. Oke, GBP USD teman-teman step 1 climate gitu ya, seperti biasa, climate-nya aman gitu ya. Kita punya climate merah tebal ya, merah tebal berarti confirm down market, karenya 3 dari 5,68. Berarti 3 dari 6, berarti kita punya climate yang confirm, teman-teman. Climate-nya aman untuk GBP USD. GBP USD climate-nya aman. Terus kita punya area UFO di sini gitu ya, area UFO di sini yang ada EMA 9-nya. Kita punya UFO di sini, which is teman-teman saya lihat UFO-nya ini. Ini di kehidupan nyata, teman-teman. Di kehidupan nyata saya tidak terlalu suka area seperti ini. Di kehidupan nyata saya nggak terlalu suka area seperti ini karena ini ekornya panjang banget. Ekornya panjang banget itu saya nggak gitu suka. Di kehidupan nyata saya nggak akan ambil ini. GBP USD. Di akun pribadi saya nggak akan ambil GBP USD. Tapi ini valid setup, teman-teman kita marking aja. Saya nggak akan entry, tapi kita marking gitu ya. Kita akan marking supaya teman-teman kebayang gitu ya. Kita akan marking aja. Kita akan marking areanya. Oke, kita akan tandain aja dulu. Kita akan kasih ini. Kita akan tandain. Aku tandain kau. Oke. GBP USD gitu ya. Aman gitu ya, GBP USD. Oke, climate-nya oke, climate-nya confirm, ininya confirm, ininya oke. Kalau teman-teman mechanical silahkan diambil. Silakan di entry. Oke, ini ikut setup gitu ya. Cuman problemnya kita sekarang sudah berada di dalam rival UFO, berarti kita akan pakai final targetnya rival UFO berikutnya. Oke, saya akan gambar kalau teman-teman pengen entry ini. Kalau teman-teman pengen entry ini, kita akan lihat. Saya nggak akan entry. Teman-teman nanti monitor aja. Mungkinan sih probably ini work ya, ini akan work. Tapi saya nggak akan entry. Saya akan nyari yang agak cantik aja nanti untuk entry ya. Kita tulis step 1. Climate. Merah tebal ya, sama dengan confirm down market. Confirm down market, current-nya 3 dari 5,68 dalam kurung 6 gitu ya, kita bulatin ke atas. Jadi current
lebih kecil dari STD sama dengan valid gitu ya. Valid step 2 final target. Nah, kalau teman-teman adalah aliran final target, berarti final target yang kita pakai bukan yang ini, karena harga sekarang sedang berada di dalam UFO lain ya. Kita balik ke slide. Saya akan kasih lihat teman-teman slide untuk final target. Nah, final target ya. Di sini teman-teman lihat yang pertama, current price is already inside rival UFO. Jadi harga sekarang sudah berada di dalam rival UFO, maka kita gunakan next UFO. Saya akan kasih warna hijau supaya teman-teman tahu yang saya baca. Nih saya kasih warna biru. Jadi current price is already inside of rival UFO. Jadi kita sekarang sedang berada dalam rival UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya, ya. Jadi dalam kasus ini harga sekarang berada dalam rival UFO, maka final targetnya adalah yang ini. Rival UFO berikutnya. Kata teman-teman bisa lihat angkanya adalah 1,22036. 1,22036. Kita akan buka Excel pembulatan kita. Excel pembulatan kita akan ke GBP USD. GBP USD down market berarti sell gitu ya. Sell. Final targetnya kita masukkan. Rival UFO-nya adalah 1,22036. Kita masukkan di sini 1,22036, maka otomatis TP kita adalah 1,2206 gitu ya. Maka final targetnya adalah di sini. Dimasukkan koordinatnya 1,2206, saya kasih warna hijau gitu ya. Oke, and final target sudah ketemu, climate sudah oke gitu ya, climate sudah oke, final target sudah oke. Saya akan terus di sini. Harga sudah berada dalam rival UFO. Kita akan gunakan rival UFO berikutnya sebagai final target ya. Step 2 aman. Sekarang step 3 teman-teman, untuk entry teman-teman tinggal masukkan di sini proximal dan distal. Jadi kita punya area UFO which is ini, drop base drop, rally base drop ini yang ada EMA 9 di dalamnya gitu ya, ada EMA 9 di dalamnya. Teman-teman tinggal masukkan aja harganya 1,24752 gitu ya. Saya akan masukkan di sini, proximalnya 1,24752 gitu. 1,24752, 1,24752, 1,25495. Masukkan di sini 1,25495, maka otomatis teman-teman akan muncul entry di 12475, SL di 12557. Saya tinggal masukkan. Saya akan entry di 12475, 125, SL-nya 12557. Oke. Jadi ini setup kita untuk GU, teman-teman. Saya akan ini teman-teman bisa lihat ini entry kita, stop loss, safety target 1/3 dan ini adalah final target kita. Jadi makanya kenapa teman-teman suka ambil 1/3, karena mostly market biasanya cuma kasih 1/3 sih gitu ya. Jadi GBP USD 55. Ini valid setup teman-teman, ini valid, cuman saya nggak suka ya. Saya nggak suka karena ada ekornya. Tapi teman-teman cek. Ada ekornya terlalu panjang. Jadi kalau ekor terlalu panjang dan di atasnya ada drop base drop. Jadi ini probably work ya, cuman saya nggak nyaman aja. Oke, Mas, patokan mechanical maksimal target gimana ya? Karena tadi siang saya analisa GU nggak jadi entry karena maksimal targetnya area UFO kuning yang sekarang price-nya di situ. Jadi terlalu dekat. Tapi sekarang harga sudah masuk dan maksimal targetnya turun ke UFO berikutnya. Jadi yang benar UFO yang mana untuk maksimal target? Jadi bingung. Loh, maksimal target udah ada aturannya, Mas. Aturannya kan mechanical. Nih, jika harga sudah berada dalam UFO, kita pakai UFO berikutnya. Jika ada UFO dan UFO-nya terlalu dekat, berarti kita nggak ambil. Ya. Kalau Mas tadi cancel GU karena terlalu dekat, ya aman. Berarti Mas kan sekarang kemarin ada di sini. Tadi Mas ada di sini nih, baca di rival UFO terlalu dekat. Nah, kalau rival UFO-nya cukup jauh, kita gunakan sebagai final target. Kalau tidak ada rival UFO, kita gunakan trailing stop nanti. Jadi ada 4. Outcome-nya cuma 4. Outcome-nya 1 tidak ada rival UFO, 2 ada tapi kedekatan, 3 ada tapi jauh gitu ya. Atau sekarang sudah berada dalam UFO lain gitu. Jadi outcome-nya sudah jelas, maksudnya udah mechanical kok. Rule-nya udah mechanical. Rule-nya udah mechanical. Kalau tadi Mas cancel karena terlalu dekat gitu ya. Kalau tadi Mas cancel karena harga ada di sini gitu ya, karena kurang dari 1/1 jarak rival UFO-nya. Kan tadi rival UFO-nya ada di sini nih. Jadi jaraknya kurang dari 1/1. Dan Mas cancel
karena nggak jadi entry, Mas sedang melakukan hal yang benar. Remember, trade only what you see, not what you think. Makanya nanti kan kita akan evaluasi, kita akan charting ulang. Begitu kita charting ulang, ternyata sekarang udah masuk, ya berarti kita akan lanjut ke step berikutnya. Jadi nggak ada yang salah, Mas. Dirimu tidak melakukan hal yang salah, gitu ya. Jadi kalau tadi pagi saya charting, UFO ini belum kesentuh, harga masih di sini, ya benar, ini akan kita discard karena RR-nya nggak nyampe 1:1, karena final target saya sama dengan safety target, berarti kita nggak ambil. Dan Mas melakukan hal yang benar, tidak salah, ya, tidak salah. Oke, so far aman. Ya. Sekarang kita ke USDJPY. USDJPY sekarang kita punya climate yang expired, teman-teman bisa lihat climate-nya confirm gitu ya. Merah tebal tapi 9 dari 4 expired. Climate-nya expired tapi teman-teman bisa lihat climate-nya expired tapi kita punya area UFO di sini. Gitu. Kita punya area UFO. Nah, ini adalah area UFO yang agresif kalau teman-teman mau ambil gitu ya. Karena climate-nya expired. Jadi tapi area UFO-nya valid. Kita akan marking buat teman-teman. Kita akan marking supaya teman-teman nanti bisa dapat data. Kalau climate-nya expired, ada hari kemarin kita udah ambil di GUSL, kita lihat ada hari di mana dia juga TP. Jadi tugas teman-teman adalah menentukan yang mana yang makanan saya. Ini kita monitor EMA-nya. EMA-nya belum masuk benar-benar, kita tunggu EMA-nya akan masuk lebih dalam. Nah, area ini punya plus dan punya minus. Minus pertama gitu ya, minus pertama adalah climate-nya expired. Minus kedua, di belakang areanya ini white space gitu ya. Ada terlalu banyak trading activity di belakangnya, minus kedua. Plusnya, nah ini ada plusnya. Plusnya di bawahnya ada white space. Jadi kalau white space di bawah kayak gini, ini cakep ya, kita ada white space di sini. Jadi kalau nanti harga bolak-balik dan EMA-nya confirm, kalau harga masuk ke sini, kalau dia turun ke bawah, nggak akan ada hambatan untuk harga turun at least sampai ke sini ya. At least sampai ke sini ini harga nggak akan ada hambatan. Artinya setup ini bisa memberikan kita minimal 1:2 ya. Minimal 1:2 bisa tanpa hambatan gitu ya. Kalau bekerja ya. Kalau bekerja 1:2-nya harusnya tanpa hambatan. Nah, lebih detail tentang white space dan segala macam teman-teman akan kita bahas di grup alumni. Kalau teman-teman setelah 30 hari teman-teman happy, berarti kalau happy teman-teman bisa lanjut ke grup alumni. Kalau teman-teman nggak happy kan teman-teman boleh refund gitu ya. Boleh refund berarti nggak masuk ke grup alumni. Nggak masuk ke grup alumni. Jadi ini namanya white space. Nanti kita akan bahas lebih detail ya kalau udah lulus ya. Aman. USDN. Jadi saya akan marking buat teman-teman. Saya akan marking. Kita akan masukkan angkanya. Kita lihat final targetnya di sini yang mana? Final targetnya adalah ini gitu ya. Final targetnya adalah UFO lain. Teman-teman boleh pakai UFO yang ini, boleh pakai yang jauh, tapi kalau selama dia di atas 1:3, saya akan pakai yang dekat saja. Saya akan pakai ini 106656 gitu ya, teman-teman. Saya akan pakai ini sebagai final target. Atau teman-teman bisa simply pakai easy money target atau 1:2, 1:3. 1:2 actually very good. Saya bahkan punya akun yang cuma ambil 1:1 dan 1:2 doang. Dan balance-nya lumayan ya, balance-nya ya oke lah, kalau SL bisa 8.000, 9.000 gitu. Balance-nya lumayan. Saya cuma ambil 1:1 dan 1:2 doang di akun tersebut. Gitu. Jadi itu profitable dan oke gitu ya. Jadi teman-teman kita akan pakai gini 106656, kita akan masuk ke Excel kita. Kita ke USDJPY. Posisinya sell gitu ya. Final targetnya teman-teman tinggal masukin angkanya. Wait a second, 106656. 106,656 gitu ya. Nanti TP-nya otomatis 10668 final target kita. Oke, saya akan masukkan final targetnya 10668. Which is benar di situ gitu ya. Final targetnya memang harga cuma kasih segitu gitu ya. Nggak nyampe 1:3 ya. 1,068 ini nggak nyampe 1:3. Dan yes, harga mantul di sini gitu ya. Harga mantul di sini karena kita punya area ini drop base rally. Ini dia touch dan mantul which is sangat reasonable gitu ya. Makanya climate-nya sudah expired karena kita sudah deket-deket lantainya, tapi oke gitu ya, masih kita marking aja. Teman-teman nanti putuskan berdasarkan data yang banyak, apakah saya menjadi agresif atau konservatif. Kan kemarin kita udah bahas tentang climate pilihannya seperti apa gitu ya. Nanti lebih detail kita akan bahas. Sekarang kita akan saklek dulu, kita akan pilih climate yang confirm aja gitu ya. Let me see, apalagi yang kurang, kita akan masukkan proximalnya 107,168. Kita akan masukkan di sini 107,168. Kita akan masukkan distalnya 107,305. 107,305. Teman-teman bisa lihat entry kita 10716, SL-nya 10738. Kita akan bikin entry 10716, SL 10738. 16, SL-nya di 38. Oke, ini adalah setup kita untuk
USD Yen. Jadi market cuma kasih lebih dari 1/2 lebih dikit gitu ya. Minusnya climate-nya expired dan kita berada dalam white space. Kita akan ke AUD USD. AUD USD. Oke, sekarang saya cek lagi, cek percakapan. Euro Indonesia boleh dibahas Mas, daily 55. Nanti kita akan sampai ke Euro NZD, tenang aja. Siap laksanakan, pasti tak kabarin kalau mampir nang Surabaya. Belum ditawarkan pun sudah sangat happy banget. Apa nih? Happy sekali keluarga trading positif. Saya happy dimasukkan ke grup ya Mas, senang saya di sini. Ya teman-teman, kenapa orang kalau refund saya kasih gitu ya? Ya karena memang salah satu yang harus saya jaga adalah quality dari alumninya, quality dari keluarga besar kita. Teman-teman mungkin ngerasain ya di Survival to Mastery Batch 2 ini seru banget gitu ya, kita udah saling membuli padahal belum kenal gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin yang offline yang batch 1 gitu ya, yang batch 1 offline itu dulu kita ngumpul di grup, kita saling bercanda. Begitu pertama kali ketemu, kita udah kayak ketemu bertahun-tahun, kita udah kayak temenan dari kecil gitu, padahal baru belum pernah ketemu sebelumnya. Begitu ketemu langsung deket, langsung akrab. Ya itu karena kita semua dalam vibrasi yang positif. Kita semua punya goals yang sama gitu, kita punya goals yang sama dan kita pengen sampai ke sana bareng-bareng gitu. Makanya kelasnya memang harus diseleksi, harus berbayar, harus segala macam. Walaupun ada beberapa juga yang nggak bayar full kita kasih masuk. Cuman teman-teman saya nggak akan share itu dan kita nggak perlu share juga kan gitu. Tapi kita pengen lihat kemauannya. Jadi kita pengen filter bener-bener orang-orang yang positif yang di grup ini. Makanya saya literally tidak pernah hesitate untuk refund kalau misalnya ada orang yang Mas saya nggak happy refund. Ya udah kita refund karena kita pengen menjaga vibrasi komunitasnya ini tetap positif gitu ya. Alright. Kirain untuk urusan perekoran yang diperhatikan ekor dari layout bukan dari base. Ya sebenarnya ekor dari layout yang diperhatikan Mas untuk GBP USD tadi. Tapi ini kan cuma masalah time frame kan. Nah, saya akan balik ke GBP USD sebentar, kita akan step back. Ya ini walaupun ekornya bukan dari layout, tapi kalau saya ganti time frame-nya, lama-lama ekornya dari layout tuh. Kalau diganti time frame-nya gitu. Kalau saya ganti lagi kayak misalnya ke 120, lama-lama ekor dari layout kan. Jadi pokoknya kalau ada ekor yang sedikit tidak normal ya teman-teman aware aja. Tuh lihat ekornya sekarang dari layout. Itu kan cuma masalah time frame aja. Ekornya di mana gitu ya. Makanya nanti ada formasi khusus. Nanti kita bahas kok. Nggak usah di alumni juga. Nanti hari setelah materinya selesai semua kita akan mulai bahas struktur yang favorit seperti apa. Atau nanti saya akan share ke teman-teman rekaman video webinar struktur favorit saya. Sebenarnya di batch 1 tuh kalau teman-teman nonton replaynya juga udah ada. Struktur favorit saya. Ini saya sih nggak suka karena dia harga lompat dulu ke atas sebelum jatuh. Harga lompat dulu sebelum jatuh saya nggak suka. Oke. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tetap melakukan ini semua disikat kayak gini semua, anyway akan selamat. Saya yakin akan selamat anyway, gitu ya. Alright. Nah, tadi ada pertanyaan USD Yen dari Mas Farid. USD Yen sekarang areanya ada Mas 9 dan di mata awam saya kok perfect banget ya Mas formasinya. Sekilas mirip formasi yang disukai Mas enggak? Kalau relief apakah Mas akan tertarik dan itu? Yes, di relief saya tertarik. Makanya saya bilang tadi ada positifnya karena formasinya oke, drop base drop dan ada EMA 9-nya. Jadi ada banyak pro-nya. Saya akan ke USD Yen dulu. USD Yen lagi, nggak apa-apa kita pelan. USD Yen ini formasinya oke, kita ada drop base drop oke, ada EMA 9 dan di bawahnya ada white space. Jadi ini salah satu formasi yang saya cukup suka gitu ya. Minusnya kan claimnya expired ya, minusnya claimnya expired. Dia selalu ada pro dan kontranya. Selama teman-teman punya risk pribadi, artinya risk pribadi itu gini, berapa angka yang teman-teman rela bayar untuk nonton setup ini? Tiket nontonnya mau bayar berapa? Pada akhirnya kan gitu sebenarnya. Kalau teman-teman rela bayar tiket nonton, kalau ragu ya entry aja 0,01 kan tiket nonton paling SL. Kalau SL ya kita oke dengan angkanya, kalau TP juga oke dengan angka. Yang penting RR-nya jalan dan teman-teman punya risk pribadi nggak? Risk pribadi itu berapa angka yang kita rela bayar untuk lihat setup ini? Setup ini hit TP atau SL? Saya rela nggak bayar tiket nontonnya? Kalau saya sih rela bayar tiket nontonnya. Nah kalau rela ya udah kan paling SL. Kalau SL kan balik lagi, outcome-nya kan cuman ini tadi kan kita bahas kan. Outcome-nya cuman ini. Either ini kan, outcome-nya cuman itu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Makanya teman-teman harus tentukan dulu batasan diriku tuh di mana. Batasan diriku climate-nya gimana, itu perlu ditentukan. Dan sebaiknya setelah ditentukan nggak usah diotak-atik sih. Atau dipisahin. Saya punya akun yang sikat climate expired, saya punya akun yang sangat disiplin dengan climate gitu ya. Ya karena saya punya banyak akun dan punya order taker gitu. Nah, Mas, sorry untuk area di MT4 yang belum kepanggil itu dibiarkan atau di cancel. Nanti kita akan cek. Nanti kita akan cek habis ini.
Kita akan monitor yang lain-lain gitu ya. Sekarang masih jauh jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ke AUD USD sampai ke Euro NZD. Saya akan selesaikan sampai Euro NZD. Setelah itu kita akan monitor chatnya. Euro NZ, oke, ini pasti nggak oke climate-nya ya. AUD USD climate-nya nggak oke, jadi kita lupakan aja. USD CAD, oke, USD CAD kayaknya climate-nya tidak confirm juga. Kalau tidak confirm, nothing we can do, teman-teman. USD CHF, oke, USD CHF, climate-nya confirm tapi expired gitu ya. Nah, expired, jadi saya nggak akan ambil gitu ya. Dan apalagi ini white space gitu ya, teman-teman bisa lihat ini white space, harga bolak-balik berkali-kali. Jadi ini anything here ini lower probability. Jadi hati-hati dengan area yang kayak gini, ini lower probability. Di luar ini expired, ini lower probability. Jadi kita nggak akan ambil. NZD USD. NZD USD climate-nya tidak confirm juga. Satu, climate-nya tidak confirm, dan kedua areanya juga nggak jelas gitu ya. Kita mau trading kalau gampang aja, ini juga white space gitu ya, bolak-balik, jadi cuekin aja. Kita ke Euro GBP, which is yang tadi, Euro GBP kita tahu climate-nya udah expired. Nah, tapi teman-teman, climate-nya udah expired, jadi nggak ada yang kita bisa lakukan juga di sini. EMA-nya juga jauh, EMA-nya di sini, UFO-nya di atas. Euro Yen, kita ke Euro Yen. Kondisi sekarang perhitungannya bagus mana film GU sama film UJ. Mendingan film UJ ya filmnya mendingan film UJ. Euro Yen ini juga nggak confirm teman-teman, ini nggak confirm dan tidak confirm. Kemarin kita punya setup sell di sini ya Euro Yen kayaknya, atau enggak? Euro Yen kemarin kita punya setup nggak sih? Euro Yen nggak ada, kita nggak punya setup Euro Yen. Euro Yen juga climate-nya nggak confirm, jadi kita lewatin aja. Euro AUD, filmnya bagusan mana? Mantap juga pertanyaannya. Kalau ada zona berbentuk setelah breakout, white space-nya sepengalaman Mas Angga aman nggak ya? Contohnya gimana Mas Dani? Kirim contoh. Saya takutnya beda pemahaman terus nanti akhirnya nggak oke gitu ya. Frekuensi baik menarik frekuensi sejenis. Mas Wahyu ngirim apa nih? NZD CHF 55. Ini areanya cukup oke, Mas. Areanya cukup oke nih. NZD CHF 55 ya, areanya oke nih. Rally base rally, cuman minusnya base-nya terlalu banyak ya. Nanti kita akan bahas. Nanti saya ke NZD CHF habis ini. Euro Aussie, kita masih melanjutkan white space ini gitu ya. Nggak jelas, bolak-balik kayak gini, jadi sebaiknya hindari trading. Klaimnya juga nggak confirm gitu ya. Euro CAD, Euro CAD juga nggak jelas sepertinya. Klaimnya nggak confirm dan harganya bolak-balik kayak gini, wis lah. Pokoknya kalau nggak jelas arahnya, nggak usah di tradingin ya. Euro CHF, let me see, Euro CHF kenapa ada kuning-kuning di situ? Sudah, saya akan clear out. Euro CHF juga climate-nya nggak jelas, teman-teman. Climate-nya tidak jelas. Nothing we can do. Sekarang ke Euro NZD, ini pesanan. Euro NZD, sekarang kita lihat Euro NZD dengan baik gitu ya. Oh, ini Euro NZD kemarin kita ada setup ini ya, yang kemarin kita baca ya. Sekarang kita clear out dulu. Euro NZD buat saya kayak gini teman-teman, di kehidupan nyata saya nggak akan ambil. Euro NZD saya nggak akan ambil. Karena wes berantakan kayak gini, saya nggak akan ambil. Di kehidupan nyata saya nggak akan ambil. Di akun saya maksudnya ya, saya nggak rela bayar tiket nontonnya ini. Walaupun klaimnya confirm ya, klaimnya confirm, teman saya lihat klaimnya confirm 5 dari 5,2, dan ininya oke sih, final targetnya jauh ya, klaimnya confirm, final targetnya jauh, jadi oke, cuman zone-nya ini
saya nggak suka lokasinya nih. Saya nggak suka di belakangnya terlalu banyak transaksi kayak gini. Jadi apalagi nih lihat. Ini berarti kemungkinan tidak ada signifikan. Yes, ada UFO di sini tapi bukan signifikan unfilled order gitu ya. Kalau teman-teman tadi pagi ada yang entry di sini dan ngikutin rule gitu ya, ngikutin rule, harusnya sih baik-baik aja. Harusnya sih baik-baik aja. Teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti white space, nggak ngerti apa-apa sebenarnya nih. Kalau teman-teman nggak ngerti white space, nggak ngerti apa-apa, selama teman-teman ngikutin rule bakunya, teman-teman akan selamat anyway sebenarnya. Nah, sebenarnya kan ini tadi kan valid nih. Kalau teman-teman lihat tadi ada drop base drop ini gitu ya, ada drop base drop dan ada EMA 9-nya gitu ya. Mungkin tadi Mas nanyain setup ini gitu ya. Boleh nggak entry di sini? Sah-sah aja. Entry-nya di sini. Cuman saya biasanya nggak ambil yang kayak gitu. Saya maunya gampang dibaca dan clear gitu ya. Formasinya clear. Tuh, kalau tadi entry di situ profit tuh. Atau kalau sekarang nunggu dia koreksi lagi masih sah nggak? Sah-sah aja. Ambil yang atas doang gitu ya, ambil yang atas doang misalnya. Kalau diambil overlapping nanti terlalu lebar. Saya akan overlapping kalau dia ke distal. Kalau dia ke proximal saya nggak akan overlapping. Jadi kalau kayak gini saya akan ambil upper portionnya aja. Kecuali EMA-nya di sini ya. Kalau EMA-nya ada di sini, saya akan overlapping dua ini. Tapi kalau EMA-nya di atas, saya akan ambil yang atas saja. Nah, your NZD seperti ini, Mas. Jadi, saya nggak akan entry di kehidupan nyata, tapi setupnya valid ya. Valid sesuai dengan rule. Artinya sesuai dengan rule, ya kalau batasan teman-teman sesuai dengan rule sih, anyway akan baik-baik aja. Kita marking aja, teman-teman. Kita akan lihat besok. Tadi ada NZD CHF, kalau nggak salah. Euro NZD, NZD CHF. NZD CHF, klaimnya nggak confirm, teman-teman. Klaimnya nggak confirm. Duh, mana tadi? Sorry, NZD CHF kapan Mas Wahyu gitu? Kita lihat pertanyaannya apa. Mas, ini salah satu backtest ada ekor panjang di leg in di kehidupan nyata. Mas Angga, apakah prefer dengan setup seperti ini dan mengapa? Ini oke, Mas. Ekor panjang di leg in oke, Mas Wahyu. Saya oke, karena leg in nggak ngaruh. Karena kan ini artinya bayarnya masih dominan. Jadi ini saya akan singgung sebentar teman-teman, nanti kita akan bahas lebih detail di lain kesempatan. Saya akan singgung bentar. Jadi formasi yang saya suka gitu ya, formasi yang saya suka. Ya, saya akan ke sini. Ternyata itu dari backtest ya, pantesan. Formasi yang saya suka adalah kayak gini, dia kalau dia drop base drop gitu, saya mau drop base drop. Kalau dia drop base drop, let's say ini kayak gini drop base dropnya. Saya mau posisi apa ya? Posisi base-nya itu either rata gini. Ini rata saya masih mau gitu ya. Sorry. Rata base-nya itu rata gitu ya. Artinya base-nya enggak 100% rata teman-teman, karena teman-teman nggak akan picture perfect di kehidupan nyata nanti. Drop, base, drop. Jadi ini leg in gitu ya, leg in, base leg out-nya rata kayak gini saya masih oke. Preferably drop base drop-nya begini gitu ya, drop base drop gitu ya. Sekali gini tidak wajib teman-teman, ini opsional, ini cuman batasan diri saya, garis pribadi saya. Ups. Saya lebih suka yang base-nya cenderung melandai ke bawah gitu ya. Dia cenderung dia sellernya lebih kuat kalau drop base drop. Berarti kalau rally base rally dibalik ya. Kalau rally base rally berarti saya suka yang dia rally base rally. Kalau rata saya masih mau gitu ya, rata dalam artian gini gitu ya. Kayak gini oke, base-nya rata oke. Atau base-nya idealnya adalah seperti ini. Let me see. Nah, gini bagus. Jadi base-nya semakin ke kanan semakin rendah, semakin ke kanan semakin rendah kalau sell, kalau buy semakin ke kanan semakin ke atas, ini ideal. Jadi ini oke, rata oke, rata oke ya. Kalau dia rata oke juga. Nah, yang nggak oke, yang saya nggak oke adalah kalau dia drop base drop, kita drop base drop gitu ya. Tapi base-nya itu tinggi ke kanan. Kalau base-nya naik kayak gini, saya nggak oke nih. Saya nggak oke. Kalau base-nya ada ekor-ekor yang panjang banget kayak gini dan semakin ke kanan semakin panjang. Kalau panjangnya di kiri masih oke. Jadi kalau kayak gini, yang kiri lebih tinggi, misalnya saya tinggiin.
masih oke gitu ya. Tapi kalau tingginya di kanan, drop is drop, yang semakin dekat ke distal, semakin dekat ke layout, semakin tinggi saya nggak suka. Begitu juga kebalikannya, rally base rally saya nggak suka adalah rally gitu ya. Base, rally, dengan posisi base-nya ke sini. Jadi semakin ke sini semakin tinggi. Aku nggak suka nih. Nah ini saya nggak suka. Anggaplah begitu ya. Jadi rata oke, melandai oke, melandai oke, naik nggak oke. Kayak gini juga nggak oke. Jadi saya nggak suka dua ini. Ini saya coret. Dua ini saya nggak nyaman. Bisa work nggak? Bisa dong, tapi nggak nyaman. Makanya kasusnya GBP USD tadi kan kayak gini. Drop base drop tapi ininya naik dulu baru, lompat dulu baru jatuh. Ya, makanya saya nggak suka. Jadi kalau kasusnya Mas Wahyu barusan, ini masih oke karena bentuk base-nya masih cenderung ke atas ya. Base-nya boleh dibilang rata, sininya cenderung ke atas. Jadi NZD F55 ini saya masih oke. Di backtest-nya Mas. Ini oke ya. Alright, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan di screenshot, saya akan kasih waktu 10 detik sambil saya baca chat. Zona terbentuk setelah breakout white space, boleh Mas Dani, tapi sebaiknya kirim fotonya ke saya. Mas, layoutnya kok jelas gitu ya? Punya saya kok kecil, layarnya pakai yang berapa inch sih Mas? Coba ikutin layar sih Mas aja biar jelas. Monitor saya ini 30 inch. Saya punya monitor 30 inch, saya pakai LG. LG yang 30 inch. Berapa harganya ya? LG 30 inch. Boom. Saya nggak tahu harganya berapa. Nggak ada Tokopedia gitu supaya teman-teman tahu harganya. Harganya kok murah sih? Perlu tambahin monitor. Monitor LG 30 inch. Itu 32 ternyata ya, nggak ada 30 ya. 32 inch ternyata. Ya ini harganya segini, cuman teman-teman lihat aja ini 1,5, 2,8 dipilih aja. Murah kok LG-nya itu 32 inch berarti ternyata. Dan sebenarnya selama layarnya HD ya diginiin kan aman kok. Saya pakai laptop saya ini 17 inch, 17,3 laptop saya dan baik-baik aja. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau nggak HD mungkin agak sedikit problem. Oke, Mas, sorry minta pendapat untuk Euro Yen sell 12053. Euro Yen ini time frame berapa, Mas? Ya sebenarnya nggak ada yang perlu dikasih pendapat sih. Saya paling bisa ngasih pendapat zone-nya gitu ya. Climate-nya kan jelas nggak confirm gitu ya. 12053 itu yang mana? 12053 berarti yang ini. Yang ini oke, Mas. Formasinya oke. Formasinya drop oke. Secara formasi cukup oke, minus di climate ya, minus di climate. Ini zone-nya nggak ada masalah dan strukturnya juga oke, drop base drop, terus kirinya juga clean gitu ya, kirinya juga clean. Cuman saya perlu lihat 60-nya biasanya kalau kayak gini. Nanti saya akan lihat kapan saya ganti switching ke 60. Nah, kalau di 60 teman-teman saya lihat areanya lebih ke atas, jadi sebaiknya pakai 60 ya. Jadi saya cari yang lebih jauh aja SL-nya. Jadi kalau pakai 60 mungkin better, Mas. Dalam kasus ini. Kenapa saya pengen lihat 60-nya gitu ya? Pengen lihat 60-nya karena posisinya di 55 ekornya kayak gini. Ini kan rally base drop sebenarnya. Jadi ini level on level. Jadi untuk area ini saya akan prefer 60. Nanti kita akan bahas lebih detail kok di alumni kapan kita pakai 55, kapan kita pakai 60 gitu ya. Atau nanti di akhir kelas kalau nggak salah nanti kita akan bahas gitu ya. Kalau saya akan cek 60-nya, Mas. Oke, Euro Yen. Setelah dicatat jurnalnya banyak tersedues, Mas, kalau menjelang akhir minggu.
My experience lebih asik awal minggu chartingnya. Boleh, kalau akhir minggu sideways ya nggak charting. Saya teman-teman di akun utama saya hari ini saya nggak ada posisi sama sekali. Saya semalam ada banyak banget posisi. Semalam saya floating profit lumayan banyak dan banyak yang TP yang malam tadi. Banyak yang TP dan oke. Hari ini saya saya hari ini nggak ada posisi sama sekali di real life di akun saya. Karena udah cukup banyak TP dan hari ini tadi saya jalan-jalan, saya naik mobil ke Baturaden tadi siang. Menikmati hidup aja tadi siang. Oke. Nah, NZD-CHF minusnya tadi base-nya terlalu banyak. Ini dimaksud Mas Dani, ini Mas yang saya maksud. Oke, yang ini ya. Ini oke sih, yang bawah ini kalau yang dimaksud dari bawah. Breakout white space, yang ini liatin EMA-nya, kalau ada EMA-nya boleh. Kalau ada EMA 9-nya boleh. Tapi tetap di dalam white space lower probability, di dalam area kuning ini lower probability. Kalau ditanya boleh atau enggak ya jawabannya boleh, tapi ini lower probability. PR tiket nonton aja. Kalau yang ini yang bawah, area yang bawah ini better, yang atas so-so, yang atas ini masih di dalam white space. Yang bawah masih oke. Tapi lihat EMA 9-nya di mana ya. Jadi aturannya adalah EMA 9. Oke, Euro Yen. H1 yang tengah panjang, oke. H1 oke, 60-nya oke. 60-nya oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan yang tengah panjang nih, tapi kan kalau secara struktur dia semakin ke kanan semakin melandai. Makanya lihat aja gambar yang tadi saya bikin, semakin ke kanan semakin melandai, jadi masih oke. Drop base drop. Ya nanti teman-teman akan ketemu banyak kasus dan ketemu feelingnya nanti. Oke, tapi ingat Euro Yen tadi kita udah ada USD Yen, jadi Euro Yen dan USD Yen ini korelatif gitu ya, korelatif, hati-hati ya. Oke, sekarang kita GBP Yen, kita lihat. GBP Yen climate-nya confirm. Ini kemarin, kita kemarin udah punya setup di sini ya GBP Yen ya. GBP Yen kemarin kita udah pasang, kita monitor aja teman-teman. Ini EMA-nya udah meninggalkan terlalu jauh ya. Nah, tapi harganya juga jauh, jadi kita monitor aja nanti ya. Kita monitor. Sekarang kita akan ngecek setup kita yang nanti akan di-cancel. Let's see. Kita punya USD Yen. USD Yen ini kemungkinan weekly. Kita punya USD JPY weekly kemarin, weekly 144. Oke, saya akan lihat di 144. USD Yen weekly 144. Ya, 144. Come on, EMA, kita akan rubah EMA-nya dulu ke weekly. Weekly 144. Kemarin kita punya area di sini which is masih valid ya, teman-teman. Areanya masih valid. Ini rally base drop USD Yen 144 masih valid, jadi kita nggak akan apa-apa. EMA-nya masih valid, terus climate-nya juga harusnya masih valid karena belum ganti hari ya. Belum ganti minggu, jadi masih valid. Semuanya masih valid USD Yen, kita tidak akan melakukan apapun. Jadi kapan kita cancel kalau rule-nya udah nggak valid gitu. Kita lihat climate-nya masih satu, areanya masih oke, jadi kita nggak akan cancel. USD Yen. Berikutnya USD chart. USD chart ini di mana? Ini kayaknya weekly juga. Nah, kita lihat USD CAD. USD CAD weekly, sepertinya weekly. Ya, weekly ya, USD CAD weekly. Mana kita sell di atas ini. So far masih oke, EMA-nya masih oke, masih valid. Jadi kita nggak akan lakukan apapun. Jadi area kita ini, kemarin kan USD CAD. Area kita ini, which is masih valid sampai detik ini kita ngecek masih valid. Kalau besok nggak valid ya kita cancel. Sesimpel itu. Sementara masih valid. USD CAD. Kalau weekly validnya seminggu soalnya biasanya, jadi aman. Berikutnya kita GBP Yen. GBP Yen ini yang udah kita pasang tadi barusan, terus GBP CAD yang kita kemarin salah ya. GBP CAD saya ada salah kemarin. GBP CAD. GBP CAD itu di daily 1D, saya akan pindah di sini 55. GBP CAD kemarin yang seharusnya overlapping tapi saya nggak geser gitu ya. Yang kemarin saya langsung lari karena lagi sakit perut gitu ya. Nah, ini kemarin ternyata overlapping. Overlapping nggak sih? Oh. Nah, teman-teman lihat sekarang nggak overlapping. Nah, sebenarnya nggak overlapping ini terjadi karena, saya akan jelasin dulu. Nggak overlapping ini terjadi karena di trading view gitu ya, UFO-nya cuma bisa 4 di atas, 4 di bawah. Jadi kalau yang bawah ada UFO baru, yang atasnya nggak kelihatan. Harusnya sebenarnya ini masih overlapping.
karena nggak kesentuh, harusnya UFO-nya nggak hilang, tapi ya nggak apa-apa, trade only what you see. Ini sementara udah jauh banget areanya, jadi kita bisa cancel, atau teman-teman bisa monitor aja, kita cancel aja. Nah, kalau mau cancel GBP CAD, nah teman-teman bisa lihat ini EMA-nya juga jauh di sini, jadi kita akan cancel, kita klik kanan, delete, klik kanan, delete. Jadi GBP CAD kita cancel. Oke, GBP CAD kita cancel. Jadi kita cancel. Jadi kapan kita cancel? Kalau EMA-nya udah keluar jauh banget, ini kita cancel. Nah, sebenarnya teman-teman lihat kalau dia harganya balik-balik lagi gini dan misalnya EMA-nya nanti masuk lagi dan climate-nya masih oke, ya kita pasang lagi. Sesimpel itu pokoknya. Trade only what you see. Kalau tadi siang kita lihat nggak valid, ya cancel. Kalau sore kita lihat valid, pasang. Gitu aja trading. Nggak ada, pokoknya selama aturan bakunya satu, dipakai aturan baku aja. Mas, DH1 nggak overlapping. Ini euro yen mungkin yang ditanyain. DH1 overlapping nggak? Kita lihat. Kalau nggak overlapping berarti nggak. Nggak kok, DH1 nggak. DH1 nggak overlapping. Ya diambil aja AH1 overlapping. Atau kalau teman-teman ambil 55, pada akhirnya sih kita lihat aja nanti. Kita cek aja, kita marking aja 55 sama H1, besok kita marking ya. Teman-teman lihat hasilnya, supaya teman-teman kebayang ya. Kalau saya akan lebih nyaman ngambil di H1. Ya, tapi kan saya punya banyak contoh kasus ya. Sebenarnya kalau H1 ini kan sama persis sama USD yen. Kalau saya lebih nyaman di H1, ini USD yen-nya kan bentuknya sama. Nah, bentuknya mirip kan? Bentuknya mirip. Nah, USD yen di H1 dia overlapping kayaknya. Di H1 dia overlapping, di 55 nggak overlapping. Jadi gimana caranya Mas? Ya, nanti kita akan bahas nih tentang overlapping ini, kita akan bahas tentang overlapping ini lebih detail after ini. Sekarang kita saklek dulu kalau overlapping jadi gabung gitu. Sekarang kita saklek kalau overlapping jadi gabung, nanti teman-teman akan menemukan stylenya beda. Tapi kalau teman-teman mau saklek terus juga akan menyelamatkan. Saklek terus akan menyelamatkan gitu ya. Jadi trade only what you see aja. Kalau ternyata teman-teman fokus ke 55 euro yen dan teman-teman ambil 55, tidak akan ada masalah juga. Tidak akan ada masalah juga. Nah, ini penting banget teman-teman, karena terlalu banyak tahu nanti terlalu banyak takut. Terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Nah, kalau tahunya nanggung gitu, belum tahu banget itu ya, nggak punya banyak banget kasus, mendingan tahu satu hal aja. Kalau ternyata teman-teman pakai 55, nggak akan bermasalah juga, walaupun nggak digabungkan sama H1. Ini saya tadi harusnya nggak ngasih tahu itu ya. Kalau saya teman-teman pakai 55 dan stop loss-nya di sini nggak ada masalah. Kalaupun SL, ya SL juga, SL1R, paling gitu. Selama teman-teman siap nggak bayar SL loss kecilnya, teman-teman mau bayar nggak, kan paling ini. Kalau loss kecilnya mau bayar juga nggak ada masalah. Karena pada akhirnya trading kita nggak bisa perfect, yang semuanya perfect seperti di buku gitu. Market kan memang sedikit random gitu ya. Memang ada randomnya tapi ada polanya. Jadi market itu random tapi tidak random-random amat gitu ya. Jadi selama kita punya safety belt gitu ya, RR dan MM ya harusnya baik-baik aja. Oke. USD yen karena areanya makin ruwet ya kirinya, Mas. GBP CAD barusan kita udah bahas, GBP CAD kita barusan cancel. Kita balik ke GBP CAD lagi, climate-nya confirm, GBP CAD kita nggak punya area UFO lain gitu ya. Ini sekarang areanya di sini, which is kita cancel ya kejauhan. Kita coba ke AUD-JPY. Kita akan bahas ke yen sebelum kita cancel. Yen ternyata belum confirm ya, climate-nya belum confirm. USD yen climate-nya tidak confirm. Climate-nya nggak confirm. AUD yen climate-nya nggak confirm. Jadi teman-teman tunggu. Oke, AUD yen climate-nya nggak confirm teman-teman. Berikutnya kita ke CAD yen. CAD JPY. CAD JPY climate-nya nggak confirm. Oh, CAD yen climate-nya confirm tapi expired ya. CAD yen confirm tapi expired gitu ya. Confirm tapi expired. CAD yen 55. Ini confirm tapi expired. Tadi kemarin expired dong. Kemarin 7 dari 6 ya. Kemarin expired. Kalau teman-teman mundurin, kemarin di sini harusnya ada setup gitu ya. Tapi nggak ada EMA 9-nya. Oh, kita punya rally base drop. Kita punya area, tapi nggak punya EMA 9-nya. Areanya ini, ada EMA 9-nya di dalam. Minus climate expired, kita play. Come on. Play.
Lambat sekali, saya cepetin. Oke, nggak kepanggil ya, nggak kepanggil. JDN, CHF JPY, CHF JPY, nggak confirm juga climate-nya. Climate-nya tidak confirm, nothing we can do gitu ya. CHF yang climate-nya nggak confirm. NZD-JPY, NZD-JPY juga nggak jelas ya, semuanya nggak ada yang jelas. Kemarin kalau nggak salah Mas Teguh ada entry USD Yen 240. Kalau nggak salah saya kemarin sempat ngobrol sama Mas Teguh, dia ada entry di sini. Saya akan kasih lihat teman-teman areanya. 21 atau 15 dia kayaknya entry di 21 atau 15. Kayaknya ini deh, Mas Teguh kemarin ada entry di sini. Oke, saya akan ganti ininya, EMA-nya ke H4. Ya, kayaknya ini. Mas Teguh kemarin ada entry di sini, USD Yen. Berarti dia entry-nya di sini. Climate-nya kemarin confirm ya. Dia entry di sini. Kemarin Mas Teguh ada entry areanya ini. Kayak dia entry di sini, ya. Di sisi dia entry di sini. Di 21 juga kelihatan ya. Oh, 21 nggak kelihatan. Di 15 kelihatannya. Ya, kemarin ada entry di sini. Dan hit TP gitu ya. Jadi ini waktu di sini nih climate-nya masih oke, climate-nya confirm, semuanya confirm. Climate-nya confirm, ini EMA-nya masih EMA weekly, saya akan hitungkan di 4 gitu ya. Jadi kemarin Mas Teguh ada entry sell di sini. Di 15 menit dia entry. Jadi kepanggil di sini 1/3 nih kayaknya. Jadi kalau teman-teman mundurin, replay ke sini, areanya kalau pakai UFO lebih lebar. Oke, area UFO-nya segitu. Ya, areanya UFO segini. Jadi kita punya climate yang confirm, kita punya EMA dan UFO, dan waktu harga masuk EMA-nya ada di dalam UFO gitu ya. Bisa lihat tuh, harga masuk EMA-nya ada di dalam UFO dan collapse gitu ya. USD Yen. Oke, so far ada pertanyaan teman-teman. Saya akan masuk. Lu belum kenal ya Tamas ini. Mas kalau boleh request kapan kenalin order taker-nya dong? Maaf OOT. Order taker saya tidak publik, Mas. Order taker saya tidak publik dan tidak dikenal, biar tidak terganggu gitu ya. Nanti dikenalin. Saya nggak kenalin order taker. Order taker saya dirahasiakan. OI posisional barusan ke trigger termasuk bagus nggak, Mas? EU yang barusan ke trigger. Time frame berapa, Mas? Mas Daniel Sukamto, time frame berapa? Drop base drop itu juga termasuk level on level. Drop base drop level on level. Yes. Mas Riza, drop base drop, level on level dan bagus ya. Drop base drop, level on level dan bagus. Belum rata Mas. Marking areanya sama punya Mas Angga. Kalau Toyota saya beda ya pas marking areanya. Ya, cek ini ya source-nya. Terus kadang-kadang beda juga sih trading view. Kadang-kadang loadingnya nggak oke terus beda. Ini apa bedanya? Ini apa nih? Oh ya, UFO-nya beda. Ini Euro Yen 1 jam. Oh ya, dia Dimas overlapping. Kalau overlapping ya bikin trade what you see. Kadang-kadang memang terjadi bentuk candle-nya, kadang-kadang beda. Jadi bukan UFO-nya yang beda sih. Yang beda candle-nya. Biasanya candle-nya beda. Kita akan lihat kayak YOI 60 gitu ya. Euro JPY barusan ya. Oh. Teman-teman lihat ini bentuknya kayak gini gitu ya di tempat saya, di tempat Masnya. Let me see. Mana sih ini ya? Oke. Ya, kadang-kadang dia beda satu tick gitu ya. Kalau satunya 50%, satunya enggak gitu, itu kadang-kadang terjadi, jadi markingnya kelihatannya beda. Jadi ini bentuk chartnya simply beda biasanya.
Tapi ya nggak apa-apa, kadang-kadang terjadi tapi tidak akan terjadi cukup sering. Kalau terjadi ya lihat apa yang teman-teman lihat aja sih. Apa yang kita lihat. Saya sih selalu gitu dan nggak pernah pusingin. Kan ini cuma satu trade. Kalau akhirnya Mas akhirnya nggak ngambil nih, saya ngambil terus Mas nggak ngambil terus TP ya nggak apa-apa, cuma satu trade. Atau pilihannya Mas nggak ngambil, saya ngambil terus saya SL juga nggak apa-apa, cuma satu trade. Secara umum sih kita nggak bisa very perfect, teman-teman, which is itu adalah sesuatu yang kita harus terima dari trading di apa ya, decentralized market gitu ya. Efek CM ini ada banyak servernya, kayak Hot Forex juga servernya banyak, candlenya sedikit-sedikit beda. Dan secara umum, selama teman-teman ngikutin rule yang baku dan ngikutin apa yang kita lihat, harusnya tetap akan selamat gitu ya. Mas, ada batasan berapa candle untuk base? Berapa candle untuk base tidak ada batasannya, Mas. Selama digambar sama UFO berarti valid. Tapi kalau saya sebenarnya batasan candle untuk base ini skornya rendah, nggak terlalu tinggi. Karena jumlah candle di dalam base itu kan ditentukan dari time frame ya. Jadi nggak terlalu tinggi skornya. Selama digaris sama UFO oke. Tapi kalau mau idealnya di bawah 7 ya, di bawah 7. Idealnya di bawah 7. Di atas 7 masih bisa work, tapi idealnya di bawah 7. Oke, teman-teman. Lo order taker sampean Pak Mas Angga Surabaya. Mas kena guyon terus. Oke, order taker saya ada di kelas ini, cuman teman-teman nggak tahu yang mana kan. Mati loh biar saling menuduh kan. Kemarin ada setup seperti ini di WA apa bagus? Di WA ini oke, strukturnya oke, CHF-yen 55 oke banget. Secara struktur oke. CHF-yen saya akan masuk ke CHF-yen, teman-teman. Ini sekali lagi ini agak advance nih batasannya. CHF-yen 55 kalau teman-teman lihat, kemarin saya ada entry di sini gitu ya. Saya ada entry di sini. EMA-nya belum masuk tapi saya entry ya. Simply karena strukturnya bagus sih. Tapi ini nggak entry di semua akun ya teman-teman. Saya cuma entry di salah satu akun saya ini. Saya cuma entry ini di salah satu akun saya. Jadi saya nggak entry di semua akun. Saya cuma entry di salah satu akun saya. Saya akan clean out dulu ini biar nggak berantakan. Jadi saya punya akun yang sangat agresif, yang banyak agresif gitu ya, yang saya bilang tadi. Tapi risk-nya kecil banget, cuman kayak 0,2% gitu. Risk-nya kecil banget, tapi sangat agresif gitu ya teman-teman. Jadi saya selama dia harga di bawah EMA 9, dan climate-nya nggak confirm gitu ya. Climate-nya kemarin nggak confirm. 1D gitu lihat. Kemarin climate-nya nggak confirm. Tapi ya tadi, saya kan punya batasan diri untuk akun yang not this one. Jadi saya punya rule yang sangat agresif di salah satu akun saya. Jadi akun saya itu balance-nya cuma belasan ribu gitu ya. Hampir 20.000 balance-nya. Dan saya selama saya lihat lower low dan saya lihat drop base drop dan rally base rally yang clean saya ambil gitu. Jadi saya punya akun yang batasannya cuma itu. Jadi ada batasannya, saya bahkan nggak pakai climate gitu ya di akun saya. Tapi ini tidak untuk ditiru teman-teman. Kalau teman-teman punya backtestnya oke. Jadi batasan saya kalau akunnya selama harga di bawah EMA 9 maka sell only, di atas EMA 9 maka buy only. Selama saya punya PLN gitu ya, saya punya PLN selama harga bentuknya begini. Dan saya punya drop base drop di sini gitu ya, which is ini harus DBD gitu ya. DBD dan clean ya, sekali lagi rule-nya adalah DBD. DBD, clean dan jelas gitu ya. Strukturnya seperti yang saya share tadi, dia either rata atau melandai seperti yang saya share tadi, teman-teman. DBD yang clean dan jelas gitu ya. Artinya clean dan jelas itu strukturnya seperti yang saya tadi, ini saya sikat. Selama saya punya kayak gini. Buy juga kebalikannya, selama saya punya rally, base rally gitu ya, dimana dia bikin new high, bikin 2 higher high, dan saya punya di sini RBR, harus RBR ya teman-teman. Selama saya punya RBR, dia clean dan jelas, saya akan entry. Saya punya akun yang batasannya seperti ini. Jadi saya punya akun yang kayak gini. Makanya kemarin saya ada sell di sini di Euro Yen, CF Yen, which is TP. Ini yang kemarin muncul saya storyin di WA ya. Kalau teman-teman lihat WA lagi di Instagram ya, saya storyin di Instagram.
Nah, ada hari di mana dia SL, ada hari di mana dia TP ya, baik-baik aja gitu-gitu aja. Ini harusnya belum SL ya, ini 84 tambah 7. 84 tambah 7 SL-nya di 51. Ke 112 91 harusnya. Jadi enggak SL ya kemarin di sini. 1/2 doang, drop is drop, hit safety target 1/2. Clean 1/2 kemarin di sini. Jadi ini akun saya agresif, ini biasanya buat senang-senang sih, akun senang-senang biasanya agresif. Agresif itu dalam artian saya nggak pakai climate sama sekali, literally, gitu ya, cuman pakai EMA 9 daily sebagai batasan jadi seller atau bayar. Artinya ini warnanya pasti merah, tapi tidak confirm gitu ya, klaimnya merah tidak confirm. Selama saya punya ini, ya, selama saya punya ini, saya punya PLN gitu ya, petir, saya punya drop stop yang clean, saya punya petir RBR yang clean, saya akan sikat. Gitu ya. Jadi setiap kali harga bikin nyulo kayak ini kan teman-teman bisa lihat ini teman-teman punya PLN di sini gitu ya. Tahu teman-teman bisa taruh indikator zigzag aja. Nah, zigzag high low misalnya, teman-teman taruh aja. Teman-teman taruh indikator zigzag, teman-teman tahu ini punya PLN. Jadi, tapi kalau zigzag ini nggak gitu akurat. Tapi intinya dia bikin nyulo, saya akan ambil gitu ya. Karena kalau saya pribadi garisnya nggak akan gitu. Ternyata nggak oke ya. Saya akan garis yang obvious high, obvious low gitu ya. Buat saya ini obvious high, dan dia bikin obvious low gitu ya. Maka berikutnya saya akan ambil. Jadi selama saya punya ini, which is formasi ini, ada drop is drop clean, saya akan ambil. Saya sikat. Atau teman-teman juga boleh ininya ke sini gitu ya. Ini yang ke sini juga sah. Ini yang ke sini, sorry. Ya. Saya punya ambil gitu ya. Oke, walaupun saat itu nggak ada EMA 9 juga sikat mas. Yes, karena batasannya cuma ini. Batasan EMA cuma sebagai buyer atau seller. Tapi akun ini selalu melakukan ini terus-menerus mas. Jadi rule-nya konsisten dan agresif, dan so far sih baik-baik aja. Saya baik-baik aja dengan rule seperti ini. Yang penting ini, DB-nya clean dan jelas, formasinya seperti ini. Backtest saja, kalau mau backtest boleh, di backtest saja. Teman-teman backtest saja. Kalau dia di atas EMA gitu ya, kita mundurin ya. Kita akan mundurin ngawur ya. Kita akan mundurin acak. Dah sampai sini ya. Nah, teman-teman lihat aja. Selama teman-teman punya kayak gitu, dan dia harus immediate retest ya. Saya maunya immediate retest. Teman-teman bisa lihat. Ini dia bikin petir, ada drop base drop, ini work gitu ya. Dan begitu dia naik ke atas, ini di atas EMA 9 kita nggak ambil, kita cari yang lain. Sorry. Nah ini kayak gini, bolak-balik di EMA kayak gini nggak jelas. Biasanya saya mau clean. Nah kayak gini teman-teman bisa lihat ini. Ini contoh lain gitu ya. Petir gitu ya. Sorry, salah. Harusnya ini. Petir gitu ya. Dan saya punya drop is drop yang clean di sini. Nah ini dia masuk profit gitu ya. Ini juga. Ini masih di bawah EMA 9, ada EMA-nya, ini SL. Terus gituin aja, terus cari aja. Selama dia bikin PLN, drop stop-nya clean, jadi harus clean ya. Clean itu dalam artian saya bisa lihat dengan mata telanjang kalau itu drop drop ya, gampang dilihat. Kalau nggak jelas saya nggak mau. Oke, kalau nggak jelas saya nggak mau. Belum ketemu lagi yang bagus. Nggak ada lagi ternyata ya. Oke, gitu. Oke teman-teman, tapi ini silahkan di backtest kalau teman-teman mau backtest rule-nya tadi. Itu saya share kok, saya share di YouTube kalau nggak salah. Saya share di seminar juga. Saya tadi backtest XOYD, saya kirim ke Mas Engga untuk cek limit batasan dirinya, cuma pakai DMI Mas. Mohon dicek ya Mas. Siap. Oke, GBP NZD spreadnya tinggi apa pas 7 pips juga Mas, buffernya. GBP NZD sebaiknya 5 plus spread. Gitu ya. GBP NZD spreadnya berapa deh saya? Spreadnya 3, berarti 5 plus 3, bikin 8 oke. 8 oke GBP NZD. Oke, thank you teman-teman semua. Kita break dulu. Yes, ini Mas Martino tetap memperhitungkan climate. Yes, saya perhatikan tapi tidak dilawan ya. Yang penting dia merah saya sell, biru saya buy.
Gitu ya. Makanya batasnya cuma EMA 9. Kalau di trading itu sebelum entry hanya mempertimbangkan UFO plus EMA tanpa perlu memperhatikan harga untuk high high dan high low. Yes. Kalau di prediktif kan batasan dirinya climate-nya confirm dan ada EMA dan UFO. Ya, makanya nggak ada higher high dan higher low. Higher high dan higher low itu style pribadi, which is batasan diri pribadi. Kalau teman-teman ngikutin rule-nya prediktif selamat, ngikutin rule saya juga selamat. Pilih aja yang paling nyaman. Zigzagnya saya nggak tahu zigzag yang mana yang oke ya. Coba kalau tadi zigzag yang tadi dia gambar yang benar nggak? Zigzag yang default coba yang built-in-nya. Come on zigzag kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul sih? Kenapa ini zigzagnya? Kenapa begitu dia garisnya? Kenapa cuma satu garisnya? Ini mabuk zigzagnya. Zigzag kan ada banyak banget yang bikin. Kita lihat yang paling atas zigzag Bitraco nih. Kita lihat. Magic. Wah ini juga jadinya aneh lagi. Oh ini oke sih. Nah tapi ini kan terlalu sensitif kalau zigzag teman-teman. Terlalu sensitifnya kayak gini dia bikin high low nih. Terlalu nggak tahu mungkin sensitivitasnya bisa diganti mungkin. Not this one. Oh ini dia pakai fraktal, jadi kebanyakan. Saya sih lebih suka di garis manual aja sih, walaupun nggak bisa 100% mechanical. Yang penting obvious low gitu ya. Yang penting dia kita tuh dia bikin nyulo disikat aja. Oke? Gambar DBD RBR sama yang pertama sama yang terakhir beda contohnya yang mana Mas? Ini Mas Nandar S. Saya nggak ngerti. Gambar DBD atau RBR yang contoh pertama beda sama yang contoh terakhir. Contoh yang mana? Coba dikirim ke grup. Mas lihat DBD dan RBR di mana? Di edge time frame. Yang dimaksud beda tuh yang mana dengan yang mana, teman-teman? Oke. Ini saya udah pernah jawab berkali-kali ini, Mas Nandar. Untuk swing trader daily 55 saya biasanya charting setiap pergantian candle H4. Jadi jam 8, jam 12, jam 4 sore, sama jam 8 malam. Gitu. 4 kali sehari. Oke. DBD yang pertama beda sama yang terakhir. Mana maksudnya? Saya nggak ngerti maksudnya nih yang mana. Akun Mas yang utama pakai batasannya, akun saya yang utama batasnya EMA 9 lower low gitu ya. EMA 9 lower low sama climate-nya harus confirm gitu ya. Batasannya itu. Nah tadi yang Mas Nandar yang ditanya DBD yang bedanya saya belum ngeh gitu ya. Takutnya salah persepsi. Jadi DBD itu selama gini, DBD kan sebenarnya asal dia drop, dia base dan dia drop. Selama candle-nya tidak lompat gitu ya, tidak meninggi gini, base-nya, saya akan mau. Ini saya nggak mau. Kalau RBR gitu, ini bukan yang teman-teman maksud. Saya nggak tahu yang mana yang dimaksud. Kalau RBR gini, sebenarnya kalau di prediktif sah-sah aja mau bentuknya kayak gini ya. Mau bentuknya kayak gini dia sah-sah aja. Cuman saya nggak mau. Saya nggak nyaman. Kalau di prediktif selama digambar sama UFO disikat. Saya kalau dia kayak gini nggak mau. Artinya kalau dia punya base, mana ya, saya akan kasih contoh. Let me see. Saya akan harus kasih contoh di real life-nya yang saya nggak suka gitu ya. Nah kayak gini nih saya nggak suka nih contohnya nih. Misalnya ini adalah drop base drop gitu ya. Teman-teman bisa lihat, dia drop base terus tiba-tiba ekornya lompat. Nah, teman-teman bisa lihat ekornya ini lebih panjang dari base yang lain. Ini saya nggak mau.
Tuh saya nggak mau kayak gini. Kayak gini saya nggak mau. Terus mana lagi ya? Kayak gini juga saya mesti hati-hati. Tapi kalau gini masih oke. Tapi ini juga, contoh ini kan lihat, base-nya meninggi. Mau saya lihat ini base-nya meninggi. Terus mana lagi? Let me check. Nah ini ideal, ini oke nih. Ini base-nya melandai, teman-teman bisa lihat ini yang contohnya oke. Nah teman-teman lihat, ini drop, base drop, tapi base-nya semakin ke sini semakin rendah. Lihat, base-nya kan begini bentuknya. Base-nya kan bentuknya begini nih. Saya matiin ininya. Base-nya kan bentuknya begini nih. Drop, base drop, dia work sih. Jadi ini saya oke. Nanti tadi bentuknya. Ini secara bentuk saya masih oke. Secara bentuk masih oke. Drop, base, drop ya. Secara bentuk oke. Ya, secara bentuk saya nggak ada masalah. Ini oke. Mana lagi? Ini RBR, ini kita ngomongin bentuk ya. Kita meniadakan yang lain-lain. Ini secara bentuk oke. Teman-teman bisa lihat ini. Lihat base-nya kayak gini. Rally, base rally. Kita lihat work nggak ya. Ini tembus gitu ya. Kenapa lokasinya salah kan? Dia di dalam white space, counter climate gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang nembus adalah drop base drop. Kalau teman-teman buy dan ditembus, drop base dropnya diambil, profit tuh. Ini namanya flip ya. Nanti kita bahas di alumni flip. Tapi ini strukturnya oke, secara struktur oke. Ini juga strukturnya oke, rally base rally ini strukturnya oke. Gitu. Nah intinya selama semakin pokoknya gini, kalau drop base drop saya nggak mau semakin ke kanan base-nya semakin tinggi. Kalau drop base drop saya pengennya rata atau semakin ke kanan semakin rendah. Rata ini relatif rata, yang nggak 100% rata gitu ya. Kalau rally base rally saya mau semakin ke kanan base-nya semakin tinggi. Kalau semakin ke kanan base-nya semakin turun berarti nggak oke. Atau relatif rata oke. Intinya sih itu aja sih. Oke, ready. Kemarin singgung sekilas mengenai UFO yang dekat pivot sebaiknya dihindari, bisa dibahas. Pivot nanti itu kita bahas di DBR sama RBD ya, ready ya. Nanti kita bahas besok pivot itu. Saya nggak pernah menghindari UFO yang dekat pivot. Saya menghindari pivot, bukan menghindari UFO yang dekat pivot. Nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang, kalau untuk core rule-nya teman-teman gimana? Core rule-nya udah paham belum? Besok kita akan tanyain core strateginya udah paham belum? Kalau udah, oke. Wah udah ngerti Mas Dagus, oke. Latihan lihat DBD yang clean. Nah itu nanti di alumni ada latihan lihat DBD yang clean. Lihat DBD yang clean. Nanti saya kasih rekaman webinarnya. Saya ada 1 hari yang dimana saya cuma bahas formasi aja. Meniadakan yang lain kita latihan formasi aja. Nanti ada 1 hari gitu. Jadi sekarang teman-teman lihat. Teman-teman screenshot aja bentuk-bentuk yang saya suka nih. Screenshot aja nih kayak gini. Ini saya suka nih. Kita ngomongin base aja ya. Kayak gini di screenshot ini saya suka. Apalagi yang saya suka ya. USD Yen kemarin saya suka. USD Yen 55 kemarin saya suka. Yang ini ya. Kita ngomongin struktur ya. Kita ngomongin struktur ini saya suka. Oke, ini saya suka. Bentuknya ini drop is dropnya. Minusnya di sini ini ada minusnya dikit. Ada minus banyak ini, tapi bentuknya secara bentuk drop is dropnya saya suka. Kalau nggak salah ada satu yang bentuknya bagus, NDBPY. Saya ngomongin struktur ya sekali lagi teman-teman, kalau kalian nyatat struktur yang saya suka di 240 kalau nggak salah. Ini salah satu contoh struktur yang saya suka. Sekali gini cuma ngomongin struktur gitu ya. Ngomongin struktur UFO-nya ini saya suka. Yang saya suka tuh kalau gampang kelihatan sih teman-teman intinya. Teman-teman lihat, nggak ada yang debat, ini pasti rally base rally. Kalau terjadi perdebatan, ini DBR apa RBR itu berarti nggak bagus, nggak clean. Sesimpel itu sebenarnya. Ciri-ciri gampang adalah tidak ada perdebatan. Teman-teman lihat langsung tahu, wah ini RBR gitu. Kalau kita lihat, kita langsung tahu itu RBR berarti bagus, clean. Nah biasanya semakin tinggi time frame-nya, semakin gampang dilihat areanya. Itu makanya semakin tinggi time frame-nya semakin bagus gitu ya.
Jadi semakin tinggi time frame-nya biasanya semakin bagus. Karena semakin tinggi time frame-nya biasanya semakin sedikit perdebatannya kan gitu. Semakin gampang dilihat. Pokoknya saya mau area UFO yang tidak ada perdebatan gitu aja. Pokoknya kalau lihat kita semua langsung sepakat ini RBR. Nah, itu area yang bagus, definisi area yang bagus. Terus area yang bagus berikutnya adalah area yang di bawahnya gap. Ini biasanya bagus. Yang layoutnya gap ya, nih kayak gini biasanya bagus. Ini drop base gap down itu biasanya bagus. Nah, ini ternyata SL, tapi most of the time yang gapnya oh ini profit kok. Ini kepanggil di sini. Ini profit di sini. Yang layoutnya gap bagus. Tapi intinya saya pengen bentuknya gampang dibaca. Drop base drop, rally base rally gitu. Mau 1 base, 2 base candle saya nggak ada masalah. Oke. Ini salah satu struktur yang bentuknya bagus. Nah, ini EMA 9-nya mau masuk nih. Kalau EMA 9-nya mau masuk, climate-nya confirm, ini jadi ideal. NZD-CP. Kita lihat 1 week. NZD Yen Weekly. Oke, ini ideal nih. Jadi setup beneran kan. NZD Yen Weekly, teman-teman bisa lihat. Kita punya climate-nya. Kok climate-nya up sih? Oh, oke. Ini EMA-nya belum diganti. Sorry. EMA 9-nya saya ganti ke weekly. Ya, ini teman-teman bisa dapat setup bagus ya. Ini EMA 9-nya kita ganti ke weekly, kita aktifkan auto UFO-nya di sini. Magic. Come on, magic. Oke, magic-magicnya udah nyala ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan gampang nih. Setupnya kan gampang nih. Karetnya 4 dari 6. Jadi kita cek di sini. Kita akan pasang NZD-CP climate. Ini setup terakhir. Confirm gitu ya. Biru tebal sama dengan up market ya. Terus current 4, STD 5,07, ingat kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Jadi current lebih kecil dari STD sama dengan valid ya, valid. Oke, current valid, final targetnya kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat final targetnya ini. Final target 72,35 gitu ya. Final target 72,35 gitu ya. 72,35 oke. Final target oke semua. Sekarang kita tinggal UFO-nya. Kita punya UFO yang ada EMA 9-nya. Kita belum masuk ya, teman-teman, ini monitor aja. Kalau nanti EMA-nya minggu depan atau besok lusa EMA-nya masuk, saya pengen EMA-nya at least ada di dekat-dekat di dalam sini gitu ya. Nah, sekitaran sini kalau EMA-nya nanti masuk gitu ya, EMA-nya masuk di sini, let's say, atau di sini gitu, ini akan jadi ideal, saya akan ambil nih. Ini very clean, rally based rally, dan EMA-nya masuk. Sekarang EMA-nya belum masuk, jadi kita monitor dulu. Jadi ini akan jadi setup yang menarik. Jadi sebenarnya saya hanya ngambil setup yang gampang-gampang aja gitu. Jadi sesimpel itu. Oke, thank you teman-teman. Sudah 1,5 jam, saya udah bayar utang yang kemarin gitu ya. Rule bakunya Mas. Kalau gap digambar sama auto UFO ya. Digambar biasanya, gap digambar. Gap digambar. Latihan PBB. Terus dulu grup alumni itu memang dari awal sengaja dibentuk atau enggak sengaja? Ya memang sengaja. Grup alumni itu memang dari awal semua yang sudah lulus akan masuk ke grup alumni supaya kita saling membantu mencapai tujuan bersama. Gitu. Jadi supaya kita saling bantu-bantu mencapai tujuan bersama. Jadi yang saya maksud dengan clean DBD adalah clean. Nah, yang namanya clean, kita semua sepakat ini DBD. Nah, itu clean. Kalau teman-teman masih ada perdebatan di antara kalian, berarti kan kita nggak clean. Namanya clean, sesimpel. Namanya clean itu terlihat jelas, terlihat mudah. Itu aja batasan saya. Oke, thank you teman-teman. See you on another live. And bye-bye.